Malam ini, aku ingin menceritakan sebuah pengalaman yang sampai sekarang masih membuat dadaku terasa dingin setiap kali aku mengingatnya. Bukan cerita karangan, bukan pula kisah yang aku dengar dari orang lain. Ini kejadian yang aku alami sendiri saat aku masih remaja. Waktu itu aku bekerja sebagai staf tata usaha di sebuah yayasan sekolah. Usia masih muda, tenaga masih ada, tapi tubuhku punya satu kelemahan. Setiap kali aku datang bulan, rasanya seperti sedang dihukum. Sakitnya tidak wajar, perut melilit, kepala berdenyut, pandangan sering berkunang-kunang. Bahkan untuk berdiri saja kadang aku harus menahan tembok. Suatu pagi, rasa sakit itu datang lebih hebat dari biasanya. Aku berusaha bertahan, tapi akhirnya menyerah. Tubuhku gemetar, keringat dingin keluar, dan aku benar-benar merasa seperti mau pingsan. Kebetulan rumah seorang temanku sangat dekat dengan yayasan tempat aku bekerja, hanya beberapa langkah saja. Aku meminta izin kepada kepala sekolah untuk beristirahat sebentar. Setelah diizinkan, aku langsung menuju rumah temanku itu. Rumahnya tidak besar, tapi terasa sejuk dan tenang. Tanpa banyak bicara, aku dipersilahkan masuk ke salah satu kamar dan berbaring. Aku rebahan sambil memegangi perut. Di dalam kamar itu suasananya sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada orang lalu lalang. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Entah karena lelah atau karena sakit yang membuat tubuhku lemah, perlahan mataku terpejam. Aku tertidur. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur. Tapi tiba-tiba aku terbangun dalam keadaan setengah sadar. Mataku masih terpejam, tapi tubuhku terasa sangat kaku, seperti ada sesuatu yang salah. Saat itulah aku merasakan ada seseorang di sampingku. Aku tidak melihatnya, tapi aku merasakannya dengan sangat jelas. Yang pertama kali kurasakan adalah sentuhan kain di kulitku. Kasar, dingin, seperti kain jari tua. Bukan kain kasur, bukan selimut. Lalu aku merasakan berat tubuh di sampingku, seolah ada seseorang yang ikut berbaring. Nafasnya terdengar pelan dan terasa di dekat telingaku. Ya Allah, seketika tubuhku gemetar hebat. Aku ingin membuka mata, tapi aku tidak berani. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya ingin keluar dari dada. Dalam hati, aku terus bertanya, siapa ini? Siapa yang tidur di samping aku? Padahal saat itu masih pagi, jam belum lewat 10, matahari sudah tinggi. Tidak masuk akal ada orang asing tidur di sampingku. Aku mencoba menggerakkan tubuh, tapi rasanya seperti ditindih. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Aku yakin yang ada di sampingku itu bukan manusia. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki mendekat. Suara pintu terbuka. Temanku masuk ke kamar dan memanggil namaku untuk membangunkanku. Saat itulah, semua rasa itu hilang. Tekanan di sampingku lenyap, dingin yang tadi kurasakan menguap begitu saja. Aku langsung membuka mata dan duduk. Nafasku terengah-engah, tubuhku masih gemetar. Aku menoleh ke samping. Kosong. Aku langsung bertanya dengan suara terbata-bata. Tadi, siapa yang tidur di sebelah aku? Temanku terlihat bingung. Dia menatap sekeliling kamar, lalu menatapku lagi. Tidak ada siapa-siapa, katanya. Aku langsung menunjuk ke tempat di sampingku. Tadi ada yang tidur di sini, serius. Wajah temanku berubah. Dia menggiling pelan. Dari tadi cuma kamu sendiri, aku sumpah. Saat itu juga bulu kuduku berdiri. Aku tidak berani berlama-lama di rumah itu. Meski tubuh masih lemas, aku memilih kembali ke kantor. Aku tidak mau lagi beristirahat di sana. Beberapa hari kemudian, tanpa sengaja aku menceritakan kejadian itu kepada temanku. Awalnya dia tertawa kecil, mengira aku hanya mimpi. Tapi ketika aku menceritakan detailnya, tentang kain jarit, nafas di telinga, dan posisi tidur, wajahnya langsung berubah pucat. Dengan suara pelan dia berkata, "Itu kamar nenekku." Dadaku langsung terasa sesak. "Nenek?" "Iya," lanjutnya. "Nenekku meninggal di kamar itu." Sejak saat itu, aku selalu menghindari rumah tersebut. Kupikir pengalaman itu sudah cukup.
Aku salah. Beberapa tahun kemudian, sekolah tempat aku bekerja mengadakan study tour ke Yogyakarta. Semua staf TU ikut bersama para guru. Kami menginap di sebuah penginapan tua. Bukan hotel mewah, lebih mirip motel lama. Bangunannya kuno, lorong-lorongnya panjang dan pencahayaannya redup. Satu kamar diisi oleh 3 orang. Malam itu kami bertiga tidur bersebelahan. Awalnya tidak ada apa-apa. Kami berngobrol sebentar lalu mematikan lampu. Entah jam berapa, aku terbangun. Mataku terbuka dan entah kenapa pandanganku langsung tertuju ke pojok lemari. Di sana, ada sosok berdiri. Tinggi, diam. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Gaun putihnya terlihat kusam, seperti sudah sangat lama dipakai. Dia tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri dan menghadap ke arahku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Tanganku gemetar. Aku langsung menarik bantal dan menutup wajahku. Nafasku tersengal, air mata keluar tanpa sadar. Aku takut bergerak, bahkan untuk turun dari randan pun aku tidak berani. Aku mencubit temanku yang tidur di sebelahku dari balik bantal, berharap dia bangun. Aku mencubit keras, sangat keras, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Tidurnya pulas, seperti orang mati. Aku hanya bisa berdoa, berharap pagi segera datang. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Aku tidak tahu kapan akhirnya aku tertidur atau pingsan karena ketakutan. Saat pagi tiba dan cahaya matahari masuk ke kamar, sosok itu sudah tidak ada. Seumur hidupku, baru 2 kali aku mengalami hal seperti itu. Dan dari semua pengalaman horor yang pernah ku dengar, yang paling menakutkan adalah ketika kita sadar sepenuhnya. Dan makhluk itu juga sadar kalau kita melihatnya. Sekian ceritaku. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian selalu dilindungi dan tidak pernah mengalami apa yang aku alami. Jika kalian percaya setiap kisah punya jejaknya sendiri, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di channel Bisikan Gaib, agar kalian tidak terlambat mendengar bisikan kisah berikutnya. Dan jika kalian punya pengalaman seram yang pernah terjadi, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu yang selanjutnya akan kami bacakan.